Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min la ya'ni rijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang di kasur ada kotaknya. Ini mah Jami Harja aja. Hah? Qala musanniful kitab rahimahullah. Kemarin sudah kita bahas tentang annahu yajibu, bahwa kewajiban mengenal Allah itu wajib bagi orang muslim, bagi orang yang sudah masuk agama Islam. Kalau bagi orang yang belum masuk Islam, kewajibannya apa? Ya nggak ada kewajiban. Terus bagaimana mereka bisa masuk Islam? Ya diajak mikir, bukan dikenalkan kepada Allah, bukan. Kalau mau masuk Islam syahadat harus kenal Allah dulu. Oh ya. Nanti ngaji tauhid dulu gitu. 20 sifat ya, kapan kelarnya, kapan ngaji, kapan masuk Islamnya. Makanya Nabi ketika ngajak orang-orang Arab masuk Islam diajak mikir doang. Dibatalkan apa yang mereka sembah, bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan, hingga mereka nyadarin, oh ternyata saya salah, ternyata ada Tuhan yang sebenarnya. Maka mereka masuk agama Islam, baru punya kewajiban kenal sifat-sifat Allah, kenal sifat-sifat para Rasul. Kalau harus kenal Allah dulu, maka ini akan masuk waktu yang panjang. Atau umpamanya ada orang mau masuk Islam, saya mau masuk Islam, tapi saya minta waktu dulu 3 bulan, kelamaan. Terus berapa waktu ngajaknya? Cukup 1 jam 2 jam diajak nazar, dibatalkan pemahaman-pemahamannya hingga dia memahami, oh ternyata apa yang dipahami adalah salah, hingga dia yakin dan tidak merasa terpaksa untuk masuk agama Islam, maka langsung disyahadatkan. Jadi sudah dibahas kemarin bahwa kewajiban semua hukum dalam agama itu berasal dari syariat, bukan dari akal. Maka pendapatnya Imam Maturidi yang mengatakan bahwa hukum-hukum lain dalam agama kayak sholat, puasa, haji dan yang lain-lainnya itu berasal dari syariat. Adapun hukum tentang kenal Allah itu khusus pakai akal, maka ini bisa dipakai untuk orang-orang yang mau masuk Islam tuh, diajak mikir dulu.
mikirnya sebentar aja, nggak usah lama-lama, sejam 2 jam, diajak nazar, mereka yakin, baru diajak masuk agama Islam. Terus di dalam agama, setelah kita tahu ada bahwa hukum-hukum itu semuanya berasal dalam syariah, maka dijelaskan bahwa hukum itu dibagi menjadi 2. Ada hukum-hukum yang namanya hukum furu' atau hukum cabang, ada yang namanya hukum usul atau pokok. Hukum furu' itu yang bagaimana? Hukum-hukum yang tidak menjadi tetap kecuali pada haknya orang-orang yang telah sampai dakwah kepadanya. Ya, ini dakwah dari Rasul yang memang diutus kepadanya. Ini yang telah disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim. Jadi kalau sudah datang seorang Rasul, datang bulughul dakwah kepadanya, maka berlakulah hukum-hukum furu'iyah kepada dia. Ya tadi masalah puasa, kecuali dia nggak tahu nih. Kalau nggak tahu kan lain. Kalau dia tahu, dia dekat dengan ulama, ada yang telah menyampaikan, maka berlaku hukum-hukum furu' kepada dia. Dan hukum furu' itu yang bagaimana? Kalau dia mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Ada orang nggak sholat seumur hidup, kafir nggak? Kafir nggak? Nggak pernah sholat, dia udah syahadat tapi nggak pernah sholat. Kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia nggak sampai pada kafir. Puasa, dia meyakini puasa itu wajib, tapi dia malas mengerjakannya, maka dia tidak sampai kafir. Kalau dia sudah tidak meyakini satu kewajiban, maka itu baru hukumnya kafir. Dia ingkar kepada salah satu hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Makanya hati-hati, kadang orang nggak cocok sama salah satu hukum. Dikatakan udkhulu fi silmi kafah, maka kalian harus masuk Islam itu keseluruhan, hukum semuanya harus diterima, jangan separuh. Hukum ini diterima, hukum ini nggak diterima, bahaya ini. Ini yang sering siapa ini? Harim, masna wasulasa berubah. Saya nggak cocok, bawa bahaya. Sampai nggak terima dan diperbolehkannya orang nikah lagi, wah bisa bahaya itu. Kecuali dia tahu itu hukum, menerima, tapi nggak ridho kalau suaminya nikah lagi, ya beda nih. Tapi hukumnya diterima. Loh, kalau ayat Quran semua diterima, satu ayat saya nggak cocok, wah bahaya itu. Bisa sampai keluar dari agama Islam. Begitu pula tentang hukum mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mengatakan ini masuk wajibnya wajib furu', ada pula mengatakan wajibnya wajib usul. Wajib usul yang bagaimana? Wajib usul adalah hukum-hukum yang telah terjadi khilaf di antara ulama dalam hal kecukupannya bagi tetapnya hukum-hukum itu dengan seorang rasul yang mana saja. Ini ada khilaf nih. Ada yang mengatakan bahwa wajibnya mengenal Allah itu cukup datang dari Nabi Adam. Nah, katakan awwalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Pertama yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya Nabi Adam telah mengajak semua anak-anaknya, umatnya untuk
meyakini, untuk mengimani kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ ada mengatakan cukup Nabi Adam yang menyampaikan wajibnya mengenal Allah, wajibnya iman kepada Allah, dan berlaku untuk seluruh manusia sampai nanti hari kiamat. Nggak perlu nabi-nabi yang lain. Beda sama wajib furu'. Kalau wajib furu', tiap-tiap rasul yang mendatanginya maka membawa hukum yang berbeda-beda. Kayak syariahnya Nabi Musa beda dengan syariah Nabi Ibrahim, beda pula syariah Nabi Isa, beda pula syariah Nabi yang lain. Namanya wajibnya wajib furu', yang kadang ada yang dihapus, kadang ada yang ditambahin. Karena tugasnya seorang nabi itu bisa menghapus, bisa menambah, bisa mengganti gitu. Itu tugas seorang rasul yang datang kepada kita. Tapi kalau usul, ada satu pendapat mengatakan, oh cukup satu nabi. Satu pendapat mengatakan cukup dalam hal tetapnya hukum datang dari seorang rasul mana saja. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dan sebagian ulama yang menisbatkan mereka dari golongannya Imam Maturidi. Penisbatan seperti ini melahirkan satu pemahaman bahwa Imam Maturidi berpendapat bahwa sungguhnya semua hukum menjadi tetap dengan syariat. Tapi kalau hukum akal, itu masing-masing sudah cukup dengan satu nabi. Nggak usah nabi lagi yang lain, karena kamu punya akal, cukup satu nabi yang menyatakan tentang berpikir semua berlaku untuk semua orang. Tapi kalau hukum yang lainnya harus datang nabi-nabi tertentu yang menyampaikan kepada mereka. Karena kan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu datang kepada golongan-golongan tertentu. Ada yang ke Bani Israel, ada yang ke orang Arab, ada yang ke kaum Sodom, ada yang ke kaum-kaum tertentu. Ini beda-beda nih. Maka hal itu tentu bertentangan dengan keterangan yang terdahulu, di mana Imam Maturidi mengecualikan satu hukum, yaitu hukum tentang kewajiban ma'rifat, karena hukum ini tetap dengan akal. Jika sebagian ulama tersebut di dalam menisbatkan tentang pendapat di atas kepada golongan Imam Maturidi mengecualikan pula hukum yang demikian, maka tidak ada pertentangan. Artinya sama kalau hukum itu dengan syariat. Ketika Nabi datang baru berlaku satu hukum. Maka dengan pendapat ini, setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah seorang nabi, dakwah seorang rasul, dari rasul manapun, walaupun Nabi Adam, maka dia telah terkena taklif, pembebanan dengan iman, meskipun rasul itu tidak diutus langsung kepadanya. Maka barang siapa yang ingkar dan bersikap sombong untuk mengikutinya, ia berhak menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang tidak sampai dakwah kepadanya dengan sebab keberadaannya di ujung negeri yang jauh lagi terasing, maka dia ada uzur. Jadi kalau begitu nggak ada orang fatroh nih untuk urusan mengenal Allah, nggak ada orang fatroh kecuali orang itu nggak ketemu sama dakwahnya seorang nabi kalau pakai pendapat ini. Sedangkan satu pendapat lagi mengatakan bahwa tidak cukup dalam hal tetapnya hukum dengan seorang rasul yang mana saja, melainkan dipandang dari rasul yang bersama dengan umatnya. Ini pendapat yang lain lagi, bahwa walaupun tentang mengenal Allah, hukum itu tetap harus datang dari seorang rasul yang memang diutus ke kaum tersebut. Kalau enggak datang ke kaumnya bagaimana? Ya dia enggak berlaku hukum tersebut. Kayak hukum yang datang kepada Bani Israel.
Di kitab Injil, Taurat itu undangannya ya Bani Israel. Berarti yang enggak Bani Israel ya enggak dipanggil gitu loh. Terus gimana? Ya mereka termasuk golongan orang-orang fatroh, kelompok yang tidak terkena hukum karena enggak diundang di dalamnya gitu loh. Ini ada perbedaan ulama dan ini yang kita pakai bahwa semua rasul yang memberlakukan hukum ketika mereka datang ke kaumnya masing-masing lah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk seluruh manusia. Maka undangan di Quran ada undangan ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia. Maka kalau undangannya untuk seluruh manusia berarti seluruh manusia yang mendengar, yang kedatangan kewajiban perintah itu wajib mengikutinya. Siapa orang yang sombong, yang nggak mau ikut, maka dia akan berhak mendapat azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nggak dengar bagaimana? Yang nggak dengar tinggal di ujung negeri, di dalam gunung, dalam sumur, maka dia termasuk golongan orang-orang fatroh. Maka ahli fatroh yaitu mereka yang berada, mereka yang tidak berada pada zaman seorang rasul atau berada pada zaman rasul tapi rasul itu tidak diutus kepada mereka, maka termasuk orang-orang yang selamat meskipun mereka menyembah berhala karena uzurnya mereka gitu loh. Walaupun mereka itu nggak ngerti Tuhan, nggak mengenal Allah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, tetap mereka termasuk orang-orang yang fatroh, selamat karena adanya uzur, dia tidak mendapatkan panggilan atau dia nggak mendengar panggilan. Apa harus seorang rasul? Ya nggak harus rasul, siapa saja, baik itu utusannya seorang rasul. Ya Nabi Isa mengutus orang-orang ke tempat-tempat yang banyak ke sono-sono, atau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat-sahabatnya ke seluruh dunia. Nabi itu sahabatnya berapa? 124.000. Di Baqi, tempat perkuburan Baqi di Madinah, itu jumlahnya hanya 10.000 sahabat. Yang lain kemana? Lah itu disebut, ditugaskan Nabi ke sana. Ada yang meninggal di Cina, sampai dikatakan ada yang meninggal di Indonesia, ada yang ngomong di Aceh, ada di sini ada. Kenapa? Karena mereka diutus oleh Nabi untuk menyampaikan agama kepada seluruh manusia di mana saja mereka bisa menjangkaunya. Nabi kalau mengutus seseorang yang diutus kepada siapa? Raja-rajanya. Yang enggak door to door kayak yang bawa-bawa kompor itu masuk rumah ke rumah. Oh repot yang begitu. Bawa berapa tahun butuhnya. Nabi utus ke raja-raja, diutus, Nabi kirimkan surat bahwa saya adalah seorang rasul yang telah diutus Allah. Dan saya beritakan kepada kamu agar menyampaikan berita ini kepada seluruh kaum kamu. Kalau kamu nggak menyampaikan, kamu yang nanggung dosanya. Maka dia bertugas menyampaikan kepada kaumnya, tinggal kaumnya mau nerima atau tidak, gitu saja. Kalau nerima ya mereka selamat, nggak terima mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka beberapa tempat dari Jannatul Ikhtisos. Orang-orang fatroh ini dapat jannah ikhtisos, surga yang khusus. Dan bukan Jannatul A'mal, bukan surga yang mereka punya amal. Jadi surganya kayak anak kecil yang meninggal, surganya orang-orang yang enggak kebagian berita dari Nabi yang mereka fatroh, itu disiapkan surga khusus oleh Allah. Kayak apa? Ya pokoknya surga yang spesial, yang di dalamnya juga ada kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
Kalaupun surga yang umum, yang namanya surga yang di dalamnya mereka masuk karena adanya amal soleh yang mereka perbuat. Ada pula nanti orang tidak masuk neraka juga nggak masuk surga. Kata Allah, kamu tidak saya masukkan neraka, tapi juga nggak masuk surga. Nggak apa-apa ya Allah, asal nggak masuk neraka. Banget pedihnya neraka kata mereka, walaupun nggak masuk, yang penting jangan masuk. Ada gantung tengah-tengah nggak kesana. Kalau mereka pingin surga, kata Allah, neraka dulu. Nggak jadi ya Allah, udah di sini aja lah, nggak usah masuk surga, nggak apa-apa lah. Jadi ada keadaan yang demikian, ada surganya orang yang khusus, yaitu orang-orang fatroh, ada pula surganya orang-orang yang punya amal. Maka kan ada riwayat tuh di antara perdebatan Imam Asy'ari sama Imam Ali Al-Jubai. Ketika ada anak kecil yang mati, Asy'ari nanya, ini kalau anak kecil yang mati masuknya mana? Masuknya surga. Padahal anak kecil itu akan dimasukkan surga yang khusus, surganya orang-orang fatroh. Nah kata anak kecil itu, ya Allah, kenapa saya nggak dibiarin gede aja ya Allah, biar saya punya amal bisa masuk surganya orang-orang yang punya amal. Kata Allah, kata Al-Jubai, oh kamu masuk surga khusus itu sudah pertolongan Allah. Karena Allah tahu kalau kamu gede kamu akan maksiat, maka Allah menolong kamu, kamu dimatikan waktu kecil, dimasukin surga yang khusus. Jadi sudah baik kamu kecil dimatiin sama Allah. Nah kalau begitu kata Mas Ari, lah yang gede-gede maksiat ini gimana? Kenapa nggak dimatiin waktu kecil aja? Kan mereka bisa selamat masuk surga yang khusus. Maka Imam Ali Al-Jubai berhenti, nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa ada kelompok orang-orang fatroh, yaitu orang-orang yang tidak kedatangan dakwahnya seorang nabi, karena yang kita pakai pendapat bahwa semua hukum harus datang dari seorang nabi yang tertentu yang datang ke umatnya masing-masing, bukan cukup satu nabi. Kalau begitu bahwa orang tua nabi itu dimasukkan kelompoknya orang-orang fatroh, karena orang tua nabi meninggal sebelum ada dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati nih sama kelompok-kelompok orang Wahabi yang mengatakan ayah ibu nabi masuk neraka. Hati-hati nih. Di Qur'annya kan dikatakan bahwa aku tidak akan mengazab suatu kaum sampai aku mengutus seorang rasul kepada kaum tersebut. Ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasul. Aku tidak akan mengazab, menyiksa sekelompok orang kaum sampai aku mengutus seorang rasul kepada mereka. Berarti ada yang namanya orang-orang fatroh. Maka jika kita sudah tahu ahli fatroh termasuk orang-orang yang selamat atas pendapat yang lebih kuat, maka tahulah kita bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang selamat, karena beliau berdua seminim-minimnya masuk kelompoknya orang-orang yang fatroh. Bahkan beliau orang-orang tua Nabi adalah ahlul Islam, karena Allah telah menghidupkan mereka berdua untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengagungan bagi Nabi. Lantas mereka beriman, kedua orang tuanya setelah dibangkitkan dengan mukjizatnya Nabi, kemudian dimatikan kembali setelah bersyahadat. Berarti orang tua Nabi masuk kelompoknya Jannatul Amal, jannahnya orang-orang yang punya amal karena telah bersyahadat kepada Nabi.
Mana dalilnya? Dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon kepada Allah agar dia menghidupkan kedua orang tuanya, maka Allah pun mengabulkan menghidupkan kedua orang tuanya. Lantas keduanya beriman dengan Nabi Muhammad, kemudian Allah mematikannya kembali. Walaupun hadis ini dhaif kata ulama, tapi hadis ini kuat bagi orang-orang ahli hakikat. Didhaifkan bagi orang-orang ahli syariat. Kalau riwayat hadis, wah ada yang mengatakan hadisnya dhaif hadisnya, tapi bagi orang-orang ahli hakikat ini hadis yang sangat kuat. Maka berkata Imam As-Suhaili, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah bisa mengkhususkan bagi nabinya dengan apa-apa yang Allah kehendaki dari sebuah keutamaan yang Allah berikan, dan memberikan nikmat kepada nabinya atas apa-apa yang dia kehendaki sebab karomahnya atau mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata pula sebagian ulama, telah ditanya Qadhi Abu Bakar bin Arabi, seorang ulama madhab Maliki, perihal seorang laki-laki yang berkata bahwa bapak ibu Nabi di neraka. Maka beliau menjawab, orang itu terlaknat karena firman Allah, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa atadna lahum adaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, niscaya Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat, dan kami persiapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka itu menyakiti hatinya Nabi. Nah, bagaimana Nabi menyelamatkan semua orang, diusahakan Raufur Rahim, Nabi pingin semuanya masuk Islam selamat, nggak masuk neraka, kok malah orang tuanya masuk? Nah, gimana? Sampai ada yang mengatakan bahkan Abu Thalib, pamannya Nabi pun dihidupkan dan disyahadatkan. Kok Abu Jahal, Abu Lahab kok enggak? Kenapa? Sama ada nas Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ada nas. Kalau Abu Thalib kan enggak ada nasnya. Dan tidak ada perbuatan menyakiti yang lebih besar dibandingkan perkataan mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Itu menyakitkan. Betapa tidak, sedangkan Ibnu Munzir dan yang lain yang telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, telah datang Sabi'ah, anak seorang anak dari Abi Lahab. Ada anaknya Abu Lahab yang telah jelas-jelas dinas masuk neraka. Dia berkata kepada Nabi, datang kepada Nabi, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang berkata engkau anak seorang dari kayu bakar api neraka. Maka berdiri Rasul, sedangkan beliau dalam keadaan marah, lalu berkata, ma bala aqwamin yu'dzunani fi qarabati wa man adzani faqad adzallah. Bagaimanakah keadaan kaum ini yang telah menyakiti aku dan menyakiti keluargaku? Barang siapa menyakiti aku, maka sungguhnya dia telah mendapatkan sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak sama dengan membuat hal itu sampai kepada putusnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang tuanya Nabi, ini keponakannya. Dia Islam, Muslim, diomong, ya Rasul, ada orang ngomong saya ini anaknya api neraka, kayu bakarnya api neraka. Itu menyakiti Nabi, apalagi ngomong bapaknya Nabi di neraka, apa enggak lebih menyakiti. Maka dalam masalah ini Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menyusun beberapa rangkaian karangan-karangan kitab yang berhubungan dengan selamatnya kedua orang tua Nabi
dari api neraka seminim-minimnya itu fatroh. Kamu jangan sampai mengatakan yang demikian. Maka semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti yang telah membuat karangan khusus tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi dan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Hati-hati nih. Alasannya apa? Orang-orang itu mengatakan nabinya kan ngomong sendiri bahwa bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Nah, itu hadis itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bapakku adalah Abu Lahab, paman, bukan ayah kandungnya. Jadi harus hati-hati nih kita, ya. Ini tentang apa? Kewajiban mengenal Allah semua dengan dasar hukum syariat, bukan dengan dasar akal atau bukan dengan dasar adanya datang dari seorang nabi saja, tapi harus datang dari rasul-rasul yang tertentu. Wa yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidah wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilal ijmaliyan atau dalilan tafsilian. Qala ba'dhum yastaratu ay ya'rifa dalil tafsil lakin jumhur ala annahu yakfi dalil ijmali likulli aqidatin min hadhil khamsin wa dalilu tafsil. Jadi ada perbedaan nih. Wajibnya seseorang itu tahu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengenal kepada akidah yang 50. Dikenal akidatul khamsin. Dari mana? Wajib kenal sifat Allah yang wajib berapa? 20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Terus wajib kenal pula sifat-sifat Nabi yang wajib ada 4. Yang mustahil ada 4. Yang jaiz ada 1. Maka 9 ditambah 41 jumlahnya 50. Maka akidah yang 50 ini wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Wajibnya wajib apa? Lah ini ada yang mengatakan wajib furu', ada yang mengatakan wajib usul. Pendapat Imam As-Sanusi dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan itu wajibnya wajib usul. Artinya siapa yang enggak kenal sifat-sifat ini dianggap dia tidak beriman nanti di akhirat. Beda nih, pastikan nih. Enggak berimannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak menggugurkan kewajiban mengenal yang usul, yang pokok tentang agama, yaitu mengimani sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Adapun di dunia mereka tetap termasuk orang Islam. Jangan dikit-dikit enggak ngaji tauhid ya kafir. Oh, repot. Nah, sholat imamnya ngaji tauhid enggak kafir, enggak mau. Wah, ya repot, kamu enggak sholat nanti akhirnya. Kapan sholatnya kamu akhirnya? Ke Mekah, imamnya ngaji tauhid enggak? Di Mekah sholatnya munfarid. Kenapa? Imamnya enggak ngaji tauhid. Lah ini yang berat. Jadi yang demikian harus kita batasi, bahwa perkataan Imam Sanusi yang mengatakan dia termasuk orang yang enggak beriman, maknanya enggak terhitung orang beriman nanti di akhirat. Ayarifa udah kita ketahui kemarin. Kullu akidah, apa akidah itu?
Akidah itu kalau kiai ngomong dulu itu bundelan. Ini kalau ujungnya baju ini kamu ikat jadinya apa? Bundelan. Bundelan itu fungsinya untuk apa? Pegangan, simpul, ada yang diikat di situ. Wajib kamu punya akidah pokok-pokok di dalam mengenal Allah, pegangan dalam mengenal Allah. Kalau kamu nggak begitu, nanti kamu kenal Allahnya nggak jelas. Kalau orang kenal Allah begini, mamanya, kamu tahu nggak tentang Allah? Pokoknya Allah itu maha sempurna. Itu belum cukup, gitu loh. Maha sempurna ini bagaimana? Nanti ya di atas tapi sempurna, punya wajah tapi sempurna, punya tangan tapi itu masih belum menggugurkan kewajiban. Harus wajib kenal Allah, bukan hanya maha sempurna, tapi kenal Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo, sampai wajib mutakalliman. Mustahil Allah itu tiada, mustahil kudus, mustahil fana, mustahil mumasalah, sampai mustahil abkam. Itu wajib kenal yang demikian. Maka semua yang kamu kenal itu namanya akidah. Yang 50 ini berasal dari mana? Dari pendapatnya Imam As-Sanusi. Karena Imam Sanusi dianggap sebagai mujtahid, sebagai orang yang mujaddid di dalam ilmu tauhid. Sebelumnya pendapat Imam Asy'ari, pendapat imam yang lainnya mengatakan, oh kenal Allah wajib dengan 12 sifatnya. Ada mengatakan 13 sifat. Imam Sanusi membulatkannya menjadi 20 sifat. Jadi 50 diambil dari pendapat Imam As-Sanusi radhiyallahu anha. Dan tiap-tiap akidah, tiap-tiap isinya itu wujud, qidam, baqo, wajib diketahui dalil-dalilnya secara ijmal ataupun wajib diketahui dalilnya secara tafsil, gitu. Ada yang lebih mudah lagi, 5 semua sifat Allah cukup pakai satu dalil, wujudul alam. Itu yang paling ringkas. Nah, kalau yang memperincikan bagaimana tiap-tiap sifat Allah wajib tahu dalilnya masing-masing. Apa buktinya Allah wajib wujud? Apa buktinya Allah wajib qidam? Apa buktinya Allah wajib baqo? Harus ketahui satu persatu dalilnya masing-masing. Tapi kalau pendapatnya ulama tidak demikian. Dikatakan qala ba'duhum ishtaratu ayya'rifa dalil tafsilian lakin jumhur ala annahu yakfi dalilul ijmali likulli aqidatin min hadhil khamsin. Tapi jumhurnya ulama cukup memahami dalil tentang sifat-sifat Allah itu secara ijmal, enggak perlu tahu secara tafsil. Nah, kalau secara tafsil nanti jadinya khilaf, sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan, ini yang ngasih pendapat ngawur nih, yang mengatakan orang itu harus kenal sifat-sifat Allah dengan dalil tafsil. Kalau begitu nanti orang-orang yang pikirannya nggak sampai, lemot, jadinya nanti mereka nggak bisa menggugurkan kewajiban. Hingga nanti orang yang iman kepada Allah hanya gelintiran orang. Ya begini-begini yang pikirannya soak-soak kan repot begini. Yang separuh-separuh begini apa enggak berat. Berarti orang yang kenal Allah harus yang cerdas baru disebut iman kepada Allah. Nanti surga sepi, kata ulama. Gimana? Surga punya ente doang emang. Maka yang mengatakan wajib kenal Allah pakai dalil tafsil itu maknanya wajibnya wajib kifayah gitu, bukan fardu ain.
Bukan tiap-tiap orang harus tahu dalil secara tafsil, tapi sekelompok orang. Artinya di satu daerah wajib ada orang satu yang tahu dalil tafsil. Apa gunanya? Agar bisa menghalau orang-orang yang mau merusak pemahamannya kaum di tempat tersebut. Kayak zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, datang kaum dahri ini. Kaum dahri itu kalau sekarang apa? Ateis, PKI lah, yang enggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajukan pertanyaan yang membuat orang-orang jadi bingung tentang Allah. Maka ketika mereka datang, dijawablah semua pertanyaan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka mereka dihalau hingga kaum umat pada tempat tersebut, kaum tersebut menjadi selamat dari keraguan-raguan tentang Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dalil secara tafsil. Jadi enggak harus tiap-tiap orang ngerti dalil secara tafsil, tapi yang penting ngerti dalil secara ijmal. Ijmal itu ringkes, dalil yang sangat mudah, yang semua orang itu bisa memahaminya, gitu loh. Kecuali nggak ada akalnya. Kalau nggak ada akalnya sudah beda, artinya sudah dibebaskan dari kewajiban. Ada nanti nih di dalam riwayat dikatakan bahwa ada seseorang ketika dia di dalam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka wa man diem aja. Tanya bolak-balik melotot, malaikat diem aja. Lapor sama Allah, ya Allah, ini orang gimana ditanya kok diem aja. Jawab enggak, nolak enggak, ngomong enggak ngerti ya enggak, ngomong ngerti ya enggak, gimana ya Allah? Buka catatan dunianya bagaimana, dicek. Oh, di dunia aktif ya Allah, tiap hari ngaji, Kelagoa ngaji, Marunda ngaji, tapi nggak nyambung ya Allah. Udah selamat. Kenapa? Memang otaknya segitu. Maka berkahnya ngaji, hadir, punya niat mau kenal Allah, walaupun nggak sampai, maka Allah selamatkan dia dengan berkahnya mau ikut perintah Allah ngaji ilmu tauhid atau ngaji ilmu-ilmu yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat jumhur yang mengatakan bahwa cukup mengenal Allah pakai dalil ijmal, nggak harus pakai dalil tafsil. Terus dalil ijmal yang bagaimana? Idza qila, apabila ada orang mengatakan ma dalilu ala wujudi ta'ala, apa sih bukti adanya Allah? Ayakula hadhil makhluqat. Nah, tanya nih, kamu tahu nggak buktinya Tuhan itu ada, pencipta itu ada, buktinya apa kalau pencipta ada? Ya ini ada ciptaannya, langit ada, bumi ada. Ini semua pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin langit bumi segini gedenya nggak ada yang menciptakan. Fayaqulullahu sa'il al-makhluqat dalatun ala wujudi ta'ala min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adamin fayajibuhu. Kalau orang yang terus bisa menjawabnya, ketika ditanya, lah kamu kok bisa mengetahui ini langit bumi semua dibikin, itu kamu taunya dari mana? Emang ente pernah lihat Allah bikinnya? Ya enggak pernah. Lah kok tahu kamu? Oh, karena sesuatu yang tadinya enggak ada terus jadi ada, itu enggak mungkin bisa muncul dengan sendirinya. Atau ini semua asalnya mungkin
Tiap-tiap mungkin ketika muncul pasti ada yang memunculkan. Yang bisa jawab begitu itu namanya paham secara tafsil gitu. Berarti cerdas otaknya gitu loh. Pikirannya jenius, bisa ngerti kalau sesuatu itu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Berarti otak kamu otak yang cerdas. Lah sebaliknya lagi, kalau ada orang kok nggak bisa jawab begitu gimana? Namanya dia hanya paham dalil ijmal. Yang penting dia sudah tahu bahwa langit bumi ini diciptakan. Ini pendapatnya jumhur mengatakan yakfi. Cukup. Artinya seorang ditanya tentang dalil wujudnya Allah, lantas dia menjawab dengan sekalian makhluk. Kemudian si penanya jawab lagi, kalau kamu memang tahu, dari mana arahnya? Apakah tiap yang ada itu diciptakan? Oh enggak, Allah juga ada, tapi Allah enggak diciptakan. Nah, terus langit bumi ada tapi diciptakan, karena langit bumi berasal dari perkara mungkin. Maka yang bisa demikian itu namanya orang yang paham secara tafsil. Maka dia pun tidak diam bisa menjawab, maka orang itu namanya paham secara tafsil. Jadi makanya dikatakan ada orang yang kenal Allah dengan dari arah hudusnya atau dari arah imkannya. Orang yang tahu antara kedua ini, bahwa makhluk itu diciptakan dari arah imkan atau dari arah hudusnya, maka termasuk orang-orang yang paham secara tafsil. Wa amma idza lam yajibuhu, apabila orang itu nggak bisa menjawabnya, bal qalahu hadhil makhluqat faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin, fa yuqalu lahu dalil ijmali wa huwa kafun 'inda jumhur. Maka orang itu cukup menurut pendapatnya jumhur ulama. Ini kita, ulama jumhur memberikan batasan yang mudah. Ngerti dalil wujudnya alam itu kan mudah. Wong alam itu kelihatan, langit gede kelihatan, matahari kelihatan, bumi kelihatan. Ada enggak orang bisa bikin langit, bisa bikin tempat yang gede yang enggak pakai tiang? Ada? Tukang mana coba saya mau nanya yang bisa bikin sesuatu enggak pakai tiang? Atau bikin lampu digantung tapi enggak pakai gantungan jalan, terus ada yang sanggup? Maka orang yang akalnya nyambung, ini pasti yang bikin maha kuasa. Cukup sampai situ kata jumhur, maka dia termasuk orang-orang yang mengerti dalil. Wa amma taklid, adapun yang namanya taklid, ini beda lagi. Apa itu taklid? Wa huwa ayya'rifa al-aqaidil khamsin walam ya'rif laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Taklid itu orang yang ngerti 50. Nih paham dulu nih. Kalau nggak ngerti 50 ya sudah jangan dihitung. Yang 50 aja nggak ngerti wujud, nggak ngerti kidam, nggak ngerti usul. Orang yang taklid itu syaratnya ngerti dulu yang 50, apal deh. Makanya anak kita sejak kecil suruh ngapalin wujud, kidam, bako. Setidak-tidaknya mereka kenal sifat Allah dan sifat para rasul. Adapun mereka kok terus nggak ngerti dalilnya, tapi kata ustadz saya begitu, maka ini termasuk orang yang taklid.
Nah yang taklid ulama berbeda pendapat. Ada orang apal sifat 20, kenal akidah yang khamsin, yang bagi Allah 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Bagi Nabi 9, yang 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Kenal dia, tahu, apal. Walam ya'rif laha dalilan ijmalian au tafsilian fakhtalafal ulama'u fihi. Faqala ba'duhum la yakfi taklid. Sebagian mengatakan enggak cukup taklidnya, dia enggak punya dalil, enggak ngerti wujudnya alam sebagai buktinya, maka dia enggak cukup. Terus kalau enggak cukup gimana? Wal muqallidu kafirun. Maka pendapat ini mengatakan orang yang apal tapi nggak ngerti dalilnya, hukumnya masih dihitung orang kafir. Kafirnya nanti di akhirat. Siapa mereka itu yang mengatakan demikian? Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi wa Sanusi. Yang mengatakan adalah Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Maka dua imam dan para pengikutnya ini mengatakan bahwa orang yang ngerti atau apal sifat 20 tapi nggak ngerti dalilnya, maka mereka hukumnya sama dengan orang kafir. Jadi orang taklid itu imannya imannya diperselisihkan. Ada satu orang kenal Allah pakai dalil. Kata sebagian mengatakan sah, nggak pakai dalil taklid sah. Kata sebagian nggak pakai dalil nggak sah. Kalau kamu pikirannya waras, maka orang yang akalnya sehat, maka tidak akan mau imannya diperselisihkan. Jangankan masalah iman, masalah amal saja dia nggak mau diperselisihkan, apalagi masalah iman. Itu loh. Sholat Jumat. Kata ulama mengatakan orang yang Jumatannya pakai Indonesia, khutbahnya dicampur Arab Indonesia, nggak sah Jumatnya. Orang yang Jumatan di satu daerah ada masjid yang banyak, nggak sah Jumatnya. Orang yang hati-hati pingin amalnya selamat, pengen diterima, ketika sudah diomong nggak sah, maka dia akan cari jalan keluar. Gimana biar diterima? Apa jalan keluarnya? Dia ada sholat zuhur lagi sebagai keamanan. Biar kalaupun nanti umpamanya kok diterima, ya untung. Kalau nggak diterima, saya sudah ngelakuin sholat zuhur sebagai gantinya. Itu orang yang hati-hati begitu. Lah apalagi masalah iman, masalah yang sangat prinsipil. Ini masalah yang dosa saja mereka hati-hati, nggak mau sampai amalnya tertolak. Apalagi masalah iman. Maka mereka pingin imannya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Mau usaha semampunya, dia akan cari dalil, mengikuti pendapat ulama yang iman yang pakai dalil itu tidak ada yang berselisih. Semua ulama mengatakan orang yang kenal sifat-sifat Allah dengan dalil imannya sah. Gak ada satupun ulama yang berselisih masalah hal itu. Maka orang yang hati-hati akan memilih imannya pakai dalil, gitu loh. Beda sama orang yang gak mikirin selamat dirinya.
Maka yang penting orang banyak begitu, itu orang banyak begitu. Kalau kamu pakai dalilnya orang banyak jadinya Mu'tazilah. Kan diomong kemarin, Mu'tazilah itu mutusin yang baik pakai ukuran orang banyak kan begitu semua. Nah ini mau ikut orang banyak apa mau ikut ulama? Kayak pemilihan presiden itu kan sekarang milihnya pakai orang banyak. Zaman Nabi nggak ada milih khalifah orang banyak, nggak ada. Pakainya MPR, orang-orang khusus yang pinter-pinter diutus, dipilih, kamu yang milih mana presidennya. Begitu mestinya. Kenapa? Karena pilihan mereka pasti yang terbaik. Nah kalau orang banyak, kalau yang banyak bodoh semua, apa nggak repot? Itu presiden dipilih sama orang bodoh-bodoh yang banyak, kan repot. Nah ini yang mutusin ulama. Maka kita pakai pendapatnya ulama agar kita bisa selamat. Bahwa iman yang pakai dalil itu disepakati sahnya. Adapun iman yang nggak pakai dalil, ulama berselisih, maka kamu jangan sampai mau iman kita diperselisihkan. Ente punya duit saja, punya duit, datang ke warung ini, Pak mau beli, duit kamu meragukan, cari warung lain aja lah. Itu aja kamu repot. Datang ke sini nggak diterima, sini nggak diterima. Oh yang terima warung sono Pak, 2 kilo lagi. La ilaha illallah. Kok kamu punya duit tapi nggak diperselisihkan, kan aman beli warung sini diterima, beli warung sini diterima, kan enak. Itu duit aja repot kalau apalagi masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian mengatakan la yakfi taklid, tidak cukup orang yang taklid. Wal muqallid kafir wa dhahaba ilaihi Imam Ibnu Arabi wa Imam As-Sanusi. Wa atala fi syarhil kubra fi raddi ala man yaqulu bi kifayati taklid. Ini ada yang mengatakan apa? Di dalam kitab Syarah Sughronya Imam As-Sanusi, Imam As-Sanusi memperpanjang pembahasan masalah penolakan atas seseorang yang taklid dengan mengatakan cukup taklid. Akan tetapi kami tidak pernah melihat dalam kitab-kitab kecuali perkataan dengan ketiadaan cukupnya taklid. Ini kata Imam Muhammad Al-Fudoli. Imam Al-Fudoli yang menulis matan kitab ini mengatakan, saya membaca kitab Imam As-Sanusi, mau Syarah Kubra, Syarah Wusta, saya nggak nemu tuh pendapat Imam Sanusi mengatakan, oh boleh kok taklid bagi orang-orang yang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti ada perselisihan dengan pendapat ini. Lakinna naqul anna Sanusi raja'a an dalika wa qala bi kifayat taklid, lakin la nara fi kitabi illa al-qaulu bi adami kifayah. Gak ada, ini kata Imam As-Sanusi. Kata Imam Baijuri dalam sarahnya, Imam Muhammad Fudoli kurang banyak baca kitab. Ada Imam Sanusi juga nulis di kitab-kitab khususnya mengatakan boleh taklid di dalam pendapatnya. Ini perbedaannya para ulama. Perselisihan ulama dalam hal taklid dari mana sih? Kok satu ngomong taklid boleh, satu ngomong taklid nggak boleh? Oh, perbedaannya mereka dari arah hukum berfikir.
Mikir itu hukumnya apa? Gitu loh. Kalau kenal Allah diwajibkan, maka saya sudah kenal Allah nih, tapi ikut pendapatnya orang lain. Kamu kenal Allah, tapi pakai dalil. Terus intinya di mana pembahasannya? Oh, masalah nazar, mikir. Mikir itu dalam hal akidah ada beberapa pendapat ulama. Dari sinilah muncul perbedaan antara bolehnya taklid atau tidak bolehnya taklid, hanya ngurusin masalah mikir. Di dalam Al-Quran 300 ayat lebih yang memerintahkan kita mikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah ngajarin mikir juga. Gimana orang akalnya dilatih kenal kepada dalil-dalil keberadaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi 13 tahun gak ngajak orang percaya aja sama saya, Allah ada, nggak begitu, enggak. Nabi ngajarin nih dalilnya, Nabi tunjukkan dalilnya terus. 13 tahun ayat makiyah turun, isinya menerangkan iman kepada Allah, bagaimana kenal kepada Allah dengan dalil-dalil wujudnya alam semesta. Nabi tunjukkan satu persatu. Enggak hanya Nabi Muhammad, sampai ke nabi-nabi terdahulu semuanya ngajak umatnya untuk mikir. Fir'aun, Nabi Musa datang ke Fir'aun. Fir'aun, kamu Tuhan? Oh iya, saya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Apa jawaban Nabi Musa? Fir'aun, kalau kamu Tuhan yang ngatur pencipta semua ini, lah bapak kamu Tuhan bukan? Bapak kamu Tuhannya siapa? Berhenti Fir'aun, bingung. Kalau bapak saya Tuhan, saya anaknya Tuhan. Kalau bapak saya bukan Tuhan, masa Tuhan belakangan datangnya, bapaknya nggak ada Tuhannya. Mandek Fir'aun, diajak mikir gitu loh. Maka mikir itu ulama membahas di sini kewajibannya manusia pertama itu nazar. Maka dikatakan Kiai Asmawi apa? Awalu wajibin an-nazru, yaitu berpikir. Nabi Ibrahim hujjah sama Namrud. Namrud, kamu Tuhan? Oh iya, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud apa? Saya juga bisa. Dikira Tuhan kamu doang. Diambil orang dari penjara, dilepasin, tuh saya hidupkan. Ambil lagi satu lagi, matiin, tuh saya matiin. Saya bisa bikin orang hidup, bisa bikin orang mati. Karena Ibrahim, ini yang sudah mati, kamu hidupin coba. Wah, itu nggak bisa saya. Kok nggak bisa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya ke barat. Coba kamu terbitkan dari barat. Wah, itu nggak bisa saya. Gimana kamu kok ngaku Tuhan? Diajak mikir, gitu loh. Maka nabi-nabi semuanya ngajak mikir. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ketika ketemu sama orang-orang Arab, yang ngajak mikir dulu. Kata Nabi, orang Arab, itu Lata, Uzza, Hubal, itu Tuhan bukan? Oh, itu Tuhan saya. Oh, Tuhan kamu. Nah, itu kalau Lata itu hidungnya copot gimana? Ya kami tambah lagi nanti. Tambah. Kalau kupingnya copot, ya kami tambah, perbaiki. Kalau bajunya kotor, kami cuciin. Kok jadi kamu yang ngurusin Tuhan kamu itu? Mestinya kamu diurusin Tuhan. Kok kamu ngurusin Tuhan kamu jadinya? Mestinya kalau kamu sakit, dia menyembuhkan kamu. Kamu butuh sesuatu, dia penuhin. Ini kok Tuhan kamu yang kurang, kamu yang Tuhan yang mana? Mikir orang Arab. Oh ya juga ya. Diajak mikir namanya.
13 tahun Nabi dakwah, ngajak mereka mikir, mengenalkan kepada keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei orang Arab, Tuhan kamu ada berapa? Banyak tuh. Lata, Uzza, semua 360 Tuhan. Nggak tanggung-tanggung ente. Kalau masih 3 masih kurang. Hah? Orang India paling Wisnu, Brahma, Siwa, berapa masih bisa. Orang Arab 360 ente. Itu tiap hari satu Tuhan. Besok ganti Tuhan, besok ganti Tuhan. Kata Nabi, kalau kamu sebagai seorang hamba, seorang budak yang menghamba kepada Tuhan, enak mana sih punya satu Tuhan sama punya beberapa Tuhan? Kalau kamu kok punya beberapa Tuhan, satu merintah, belum selesai satu lagi merintah, belum selesai satu lagi, keder nggak kamu kira-kira? Ya kalau perintahnya sama, kalau perintahnya bertentangan, satu nyuruh kamu tidur, satu nyuruh kamu bangun, bingung pilih mana? Ya enak punya satu Tuhan. Maka Nabi mengajarkan qul huwallahu ahad. Itu diajak mikir gitu. Jadi orang itu jangan hanya diajak taklid lah. Maksudnya jumhur itu taklid itu boleh. Itu anak-anak kita sejak kecil harus didoktrin gitu dulu. Kenalkan dia Allah, kenalkan dia sifat-sifat Allah, harus kamu iman tentang apa yang saya katakan. Setelah gede baru diajarin mikir gitu. Ini loh buktinya Allah wujud, ini loh buktinya Allah qidam, ini loh buktinya Allah baqo. Jangan kecil didoktrin sampai tua nggak ngerti apa-apa. Buktinya wujud nggak ngerti, buktinya qidam nggak ngerti, buktinya baqo nggak ngerti. Akhirnya mereka iman kepada Allah tanpa punya akidah, tanpa punya pegangan. Jadi kalau bicara taklid atau doktrin, harus kamu doktrin anak-anak kamu. Jangan sampai nanti sejak kecil dia nggak kenal sifat-sifat Allah, wujud qidam baqo nggak kenal. Dia keluar nanti ketika setelah SMA lulus, dia kuliah, dia kerja, ketemu orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah, didoktrin Allah itu punya wajah, Allah punya tangan, Allah di atas, Allah bersemayam. Oh malah kacau akhirnya. Kecil doktrin dulu. Tapi doktrin ini jangan sampai gede. Ini kecil sudah merasa didoktrin, kenal sifat Allah, gedenya belajar fikih sampai kitabnya gede-gede, ngaji tauhid ditinggalin. Nah ini yang berat. Makanya ada orang ngomong, ngaji orang ahli fikih itu lebih bagus dari ahli tauhid. Kenapa? Gemuk-gemuk orangnya ahli fikih, ambil kitab sono kitab sini, gerak terus. Ahli tauhid kurus-kurus begitu, mikir tok, kerjaannya nggak apa-apa. Kurang ajar namanya gitu. Jadi wajib kita ajarkan mereka nadzor lah. Ulama beda pendapat nih, apa sih hukumnya nadzor? Satu mengatakan wajib furu'. Artinya berdosa seseorang yang dia punya akal sebab meninggalkan berpikir dengan keadaan dia durhaka apabila dia punya kemampuan berpikir tapi dia tidak mau melakukan mikir. Ada orang bisa mikir nih, akalnya sehat, akalnya normal, tapi nggak mau mikir, nggak mau dipakai, sibuk saya kerja ini kerja itu, nggak sempet dah ngaji, dah nggak sempet mikir-mikir. Kalau diajak mikir pusing.
Baru diajak Allah buktinya. Hukumnya dosa. Ini yang mengatakan wajibnya wajib furu'. Yang kedua, wajibnya wajib furu', akan tetapi si mukallaf tidak dihukumi berdosa karena tidak adanya kemampuan. Kalau dia nggak mampu mikir, walaupun dia diwajibkan mikir, maka dibebaskan dari dosa. Kayak kamu sholat wajib berdiri, tapi nggak bisa, hukumnya apa? Dosa nggak? Kalau duduk dosa nggak? Karena nggak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan berdiri, kok sengaja sholatnya? Berdiri dong. Kalau males saya. Hukumnya apa? Dosa, nggak sah sholatnya. Kecuali dia nggak punya kemampuan berdiri. Kalau punya kemampuan wajib berdiri. Bahkan yang mengatakan walaupun kamu bayar orang lain, pegangin saya dong, berdiri saya. Oh, sampai begitu kewajibannya. Saya kalau mikir Allah, walaupun kamu bayar, tolong ajarin saya mikir. Oh, itu kewajiban kamu namanya. Kenapa Allah mewajibkan seseorang berpikir? Ini ulama yang mengatakan hukumnya wajib furu' apabila orang itu punya kemampuan. Ada lagi mengatakan wajib usul. Nah, ini Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi, artinya kalau mukallaf meninggalkannya maka hukumnya kafir. Nggak mau nazar nih, nggak mau mikir, hukumnya tidak dihitung orang mukmin. Ini pendapat sedikit ulama. Mau sedikit tetap ulama. Lo kira kecek-kecek Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi, berarti ada khilaf ulama di sini, diperhitungkan pendapatnya. Kalau diperhitungkan, cari yang aman deh. Jangan cari yang enaknya aja, cari yang aman. Apa? Tetap kamu harus mikir walaupun ijmal, yang ringan-ringan. Nanti diajarkan di sini gimana yang ringan, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang nggak pakai repot-repot. Artinya sambil kamu nongkrong, sambil rokokan juga bisa paham. Nggak harus serius, nggak harus. Diajarkan nanti di sini mudahnya mikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok banyak orang nggak ngaji, Bib? Yang ngajarin nggak ada. Udah habis orang ngajarin ilmu tauhid. Kenapa? Lah yang ngaji segini doang ente. Coba ngaji fikih, yang ngaji buat amplopnya gede. Jadi kayaknya nggak nafsu ngaji tauhid mah. Sudah nggak ada orangnya, nggak ada yang mau taat. Makanya sudah habis generasinya orang yang ngajarin ilmu tauhid. Ini walaupun pendapatnya sedikit ulama, tapi dia ulama, apalagi Imam Sanusi dianggap sebagai mujaddid, pembaharu ilmu tauhid yang pendapatnya diikuti sampai sekarang oleh para ulama. Yang keempat ada lagi pendapatnya mengatakan tidak wajib sama sekali. Enggak wajib malah. Ini sama enggak wajib sama sekali. Melainkan syarat kesempurnaan. Tapi kalau kamu mau mikir, ya iman kamu tambah sempurna. Kalau nggak mikir, nggak apa-apa. Ini lebih parah lagi ngomong nggak apa-apa. Ya kalau bener, kalau salah, apa nggak keder kamu nanti? Mau pegangan siapa kamu? Ini masalah iman kepada Allah. Maka pendapat pertama menunjukkan cukup taklid di dalam masalah iman, akan tetapi dia durhaka secara mutlak, baik dia punya akal maupun nggak punya akal. Ini pendapat yang nggak beres nih. Wajib mikir, mau punya akal, mau mampu nggak mampu wajib mikir. Lah kalau nggak punya akal gimana mau mikir? Wajib sholat berdiri, mau punya kaki nggak punya kaki.
Wajib sholat berdiri, mau bisa nggak bisa. Ini Syiah begini pendapatnya nih, orang-orang yang keluar dari relnya ahlu sunnah wal jamaah. Gimana, nggak ada toleransinya sama sekali. Wajib mikir itu kalau punya kemampuan, ketika dikatakan wajibnya wajib furu'. Pendapat kedua menunjukkan cukup taklid dalam hal iman, akan tetapi dia durhaka kalau dia punya kemampuan untuk berpikir. Sedangkan kalau dia nggak mampu, maka ya nggak berdosa. Ini pendapat yang dipakai oleh sebagian besar para ulama. Taklid boleh, sah imannya, tapi dosa. Nah dosanya apa? Itu haknya Allah, nanti mau bagaimana menghukum kamu, begitu loh. Yang penting mereka mengatakan sah imannya, dihitung orang muslim. Pendapat yang ketiga, tidak cukup taklid dalam masalah iman, dan orang-orang yang bersifat taklid maka hukumnya kafir. Ini pendapatnya Imam Sanusi. Yang keempat menunjukkan cukup taklid secara mutlak tanpa dosa. Ada pendapat ulama, ada 4 pendapat. Sebagian ada yang mencela ilmu kalam, bahkan mengatakan haram berpikir dalam masalah ketuhanan. Ini pendapatnya orang Nasrani. Muslim, kelihatannya muslim tapi sama kayak orang Nasrani. Kalau ada umatnya nanya pendetanya, "Pak pendeta, itu Tuhan itu 3, Bapa, Roh Kudus, Anak. Itu yang duluan yang jangan nanya-nanya. Dosa kamu nanya-nanya." Ini yang begini, ini yang sama kayak orang Nasrani. Ada orang nanya, Allah itu wujud, buktinya apa? Nggak usah, yakini aja. Ini bahaya ini ya, begini-begini nih. Maka pendapat ini dhaif, sangat dhaif, dan bagi orang yang berakal tidak ragu-ragu ini pendapat rusak. Maka jangan ikut pendapat yang demikian. Maka berkata Imam Ayyusi dan Sanusi telah menasabkan pendapat ini dalam kitabnya Syarah Wusta kepada sebagian para mubtadi'ah, di mana beliau Imam Sanusi mengatakan, dan apa-apa yang telah dihikayatkan daripada orang-orang golongan orang mubtadi'ah, orang ahli bid'ah seperti Khusyuwiyah dan yang lain-lainnya perihal mengharamkan berpikir dalam masalah tauhid, maka bagi siapa saja yang berakal tidak samar lagi rusak dan sesatnya orang-orang yang mengiktikadkan pendapat tersebut karena bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya kaum muslimin. Qurannya merintah mikir, Nabinya merintah mikir, ulamanya merintah mikir. Ini kok gak usah mikir, dosa mikir, rusak pendapat begitu, rusak. Dan mengenai apa yang mereka campur baurkan dengannya, di mana para sahabat radhiyallahu an tidak pernah membicarakannya, adalah merupakan kebohongan, kebodohan yang mengada-ngada. Alasannya sahabat lagi apa enggak gila? Sahabat aja enggak pernah mikir-mikir. Kayak begini, kalau sahabat enggak pernah mikir, gimana caranya iman sama Nabi coba? Sahabat didatengin Nabi dengan keyakinan Tuhan banyak. Kok tiba-tiba enggak mikir langsung iman sama Nabi? Bisa kira-kira? Mungkin kira-kira? Lah kamu coba aja, kamu datang ke India yang Tuhannya Siwa Brahma, Tuhan satu. Coba kira-kira ada yang percaya nggak sama kamu? Ente mau pinter sihir kayak pinter apa, coba sulapan, nggak ada orang percaya, nggak ada. Orang diajak mikir dulu sampai mereka yakin, oh tentang Tuhan satu, Tuhan. Bagaimana bisa mengatakannya demikian? Pakai dalilnya sahabat lagi. Sahabat nggak pernah
Oh ini ketahuan sahabat ditonjokin ini ngomong begitu. Ente kira sahabat nggak mikir-mikir gimana? Mau sahabat ahli berpikir semua, cerdas-cerdas semua. Yang didik sahabat Nabi 13. Lah ente ngaji sama kok berapa tahun? Itu aja nggak pinter-pinter ente. Ini sahabat yang didik Nabi langsung itu waktunya 13. Nah kalau yang didik ulama berapa tahun butuhnya? Ya ente butuhnya 30 tahun baru paham. Yang didik Nabi 30 tahun baru amal turun. Sholat perintahnya baru turun, puasa baru turun, zakat. Sebelumnya gak ada perintah begitu, gak ada. Yang diajak bagaimana iman, meyakini iman hari akhir, iman malaikat, iman kepada qadha qadar, iman itu diajak terus 13 tahun. Ini kok tiba-tiba gak ada sahabat mikir-mikir begitu. Na'udzubillahi min dalik. Dan sungguh telah dikatakan oleh kepada Al-Qadhi Abu Thayyib bahwa suatu kaum telah mencela ilmu kalam, maka beliau memperdengarkan syair abal kalam unasun la khalaqu lahum wa ma alaihi idza abuhu min dararin ma darra syamsud duha fil ufuqi tali'ah alla yara dhau'aha man laisa dza basarin. Orang-orang yang tidak mempunyai bagian, yang mereka telah mencela ilmu kalam dan tidaklah berbahaya atas ilmu kalam. Kalau mereka itu enggak punya bagian, kata Imam Qadhi Abu Thayyib, mereka mencela ilmu kalam enggak bahaya enggak jika mereka mencelanya. Kenapa? Karena matahari pagi yang bersinar di ufuk timur dengan terang benderang tidak rusak sinarnya lantaran orang buta mengatakan nggak ada cahaya matahari tuh, tetap matahari bersinar terang. Orang buta mau komentar mana matahari nggak terang nggak apa, lunya yang buta. Orang yang nggak kenal ilmu kalam mengatakan nggak penting ilmu kalam, gara-gara apa? Akalnya nggak ada, akalnya soak. Maka pantas kalau mereka mengatakan nggak perlu mikir-mikir ilmu kalam. Maka tempat tidak benarnya ucapan orang yang mencela ilmu kalam adalah jika ilmu kalam tersebut masih tetap pada zahir adanya. Tapi jika yang dimaksud oleh mereka ilmu kalam yang sudah dicampuri filsafat, beda nih. Kalau ilmu kalam yang diajarkan ahlu sunnah itu ilmu hak, ilmu lurus, ilmu yang benar. Kecuali ilmu yang sudah dicampuri pendapatnya orang-orang filsafat yang sudah dicampur baurkan antara akal dan adat. Ini beda nih. Memutuskan wajib api panas, wajibnya dicampur-campur. Mana wajib adi nggak ngerti, wajib akli nggak ngerti, wajib syar'i. Maka yang kamu celah boleh tuh ilmu kalamnya begitu. Ilmu kalamnya filsafat, bukan ilmu kalamnya ahlu sunnah. Ilmu kalam ahlu sunnah itu ilmu lurus, ilmu yang hak. Jangan kamu celah-celah yang begitu. Dan mungkin ilmu kalam yang seperti itu yang dimaksud dalam ucapan Imam Syafi'i, la ayyal qal abdu rabbahu bi kulli dzambin ma ada syirki ahsana min ayyal qahu bi ilmil kalam. Ini kok pendapat ini dipakai oleh orang-orang ahli fikih banyak. Apa katanya? Imam Syafi'i saja melarang orang ngaji ilmu kalam. Imam Syafi'i apa? Bahwa sungguhnya seorang hamba yang menemui Tuhannya kelak di akhirat dengan semacam dosa yang besar selain syirik itu lebih baik daripada datang kepada Tuhannya dengan ilmu kalam. Kurang ajar enggak? Ini yang dimaksud Imam Syafi'i ilmu kalam yang sudah kecampur sama filsafat, yang membahayakan, yang enggak perlu kamu pelajari, yang bahkan katakan apa, kalau ketemu mereka kayak kamu ketemu macan lari yang jauh. Kenapa? Rusak pembahasannya. Karena pembahasan mereka nggak akan ketemu ujungnya hasil. Kenapa? Nggak ngerti mana wajib akli, mana wajib syar'i, mana wajib
adi, nggak ngerti hukum artinya. Maka perkataan sebagian ulama layak fitaklid kembali bahwa tidak cukup taklid dalam hal iman tentu didasarkan pada hukum berpikir yang wajib sebagaimana wajib usul seperti yang sudah diterangkan pendapatnya ulama seperti itu mengandung satu kemusykilan karena melazimkan adanya pengkafiran sebagian besar orang mukmin, orang awam dan demikian menjadi aib karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak pengikutnya berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia adalah 2/3 penduduk surga. Loh kalau semua orang wajib ngerti ilmu kalam, lah berarti penduduk surga sedikit dong. Yang dimaksud di sini bukan ilmu kalam dengan dalil tafsil. Bukan terus juga, sudah taklid nggak apa-apa biar surga penuh, repot lagi yang begini. Maksudnya tetap kamu wajib ngerti dalil walaupun secara ijmal. Saya mau nanya, kamu pernah nggak ketemu orang, kamu tanya nih, langit bumi itu diciptakan nggak? Terus orang jawab, nggak tahu saya. Pernah nggak ketemu orang begitu kamu? Saya mau nanya dah, coba kamu cari orang keluar nanti jalan-jalan, bro, tanya, langit bumi dibikin nggak? Nggak ngerti saya. Itu kalau nggak orang ateis, nggak ada lagi. Itu hanya gelintiran orang yang begitu. Lah yang lainnya semua mengatakan dibikin. Orang yang sudah mengakui langit bumi dibikin cukup sebagai dalil. Gitu maksudnya. Berarti kan banyak orang yang bisa berpikir. Kok malah mengatakan kalau mikir nanti surga sedikit. Ya Allah, mikir yang bagaimana? Mikir yang tafsil. Begitu mestinya. Maka dalam hal ini As-Sanusi menjawab dalam syarah Sughronya bahwa yang dimaksud dalil wajib atas setiap mukallaf untuk mengetahui dalil ijmal, maka tidak diragukan bahwa dalil tersebut mudah dicapai gitu oleh orang yang punya akal walaupun jongkok gitu, tongkrong gitu, ngelemprak dah, kiungnya dah, masih mudah menemukan langit bumi diciptakan, gitu mestinya. Maka tidaklah disyaratkan cara berpikir sebagaimana orang-orang mutakalimin yang mereka menguraikan dalil-dalil sistematis pengaturannya serta menolak segala keraguan yang timbul atasnya. Bahkan tidak disyaratkan adanya kemampuan untuk mengungkap dalil-dalil ijmal yang sudah bermuara di dalam hati. Nggak usah repot-repot, yang gampang-gampang aja dalil. Yang penting kamu punya dalil. Jangan apa buktinya adanya Allah, kata bapak saya ada. Ini yang nggak boleh gitu loh. Dan saya nggak pernah ketemu tuh orang begitu tuh. Saya ngaji sono tanya, buktinya adanya Allah apa? Langit bumi. Semua orang nemu langit bumi. Kok ada orang ngomong buktinya adanya Allah apa? Gak tahu saya. Oh ini ya, itu gak ada IQ-nya yang begitu, bukan jongkok lagi itu, gak punya akal yang begitu. Jadi jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang dimaksud nggak boleh taklid adalah orang-orang yang mereka masih punya akal. Ketika mereka mampu berpikir walaupun sedikit bisa membuktikan langit bumi sebagai bukti keberadaan pencipta. Orang yang bisa nemu begitu
adalah orang yang sudah dianggap berpikir punya dalil. Maka itulah taklid diperselisihkan oleh ulama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah akal yang sempurna, akal yang cerdas, bisa menemukan dalil adanya Allah, menguatkan akidah kita, menguatkan iman kita, ikut pendapatnya ulama agar iman kita disahkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana qarabna ya nana qarabna wa anana asrabna la lagha ishrabna fatub tausili kulli hauba wa sulana aurati wa amini rawati fili walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah kiratin au suhbah al-muslimina ijma' amina rabbi isma' fadlan la biiktisabi minna Mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi ya andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi Alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.